Doa Pak Pendeta Gilbert untuk Pak Anies Baswedan agar menjadi pemimpin bangsa Indonesia itu sama sekali tidak mewakili hati nurani, harapan, dan doa umat Kristiani. Tamasya Al-Maidah itu jelas-jelas merupakan suatu bentuk intimidasi yang nyata terhadap golongan atau kaum non-muslim dan juga orang-orang yang tidak pro terhadap Pak Anies Baswedan. Prinsip daripada Tamasya Al-Maidah adalah boleh tidak memilih Anies Baswedan, tapi jangan pilih Ahok. Boleh tidak memilih Anies Baswedan, tapi Anda harus golput. Artinya Anda jangan milih kedua-duanya. Apakah cara-cara berpolitik seperti ini didukung oleh Pak Pendeta Gilbert Liu Moindong? Rakyat Nusantara ini tidak mengharapkan gambaran seorang pemimpin seperti Pak Anies Baswedan. Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Pendeta Gilbert doakan Anies jadi pemimpin Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, Pendeta Gilbert juga tertangkap kamera berselfie mesra dengan Habib Rizik Syihab. Padahal ketika itu lagi marak-maraknya para pengikut Habib Rizik Syihab memainkan isu SARA. Saya akhirnya harus mempertanyakan apa motifnya Pak Pendeta Gilbert di balik semua pemandangan ini. Apakah Pak Pendeta Gilbert benar-benar dengan hati nurani yang tulus mendoakan Pak Anies Baswedan jadi pemimpin Indonesia, ataukah hanya sekedar doa munafik yang dinaikkan oleh Pak Pendeta Gilbert? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kita mendoakan seseorang menjadi pemimpin bangsa ini, otomatis kita juga harus mengakui bahwa kita mendukung segala manuver politiknya, trik dan intrik politiknya yang begitu kental dengan permainan isu SARA, politik identitas. Nah, yang menjadi pertanyaan menariknya adalah apakah Pak Pendeta Gilbert juga mendukung segala manuver politik, trik dan intrik politik yang dimainkan oleh Pak Anies Baswedan beserta para pendukungnya, ataukah tidak? Nah, kalau Pak Pendeta Gilbert juga mendukung cara-cara berpolitiknya Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya, apakah ini bukan sebuah wujud kemunafikan di hadapan Yang Maha Kuasa, di mana Yang Maha Kuasa oleh takdirnya menciptakan manusia itu beragam suku, ras. Intinya bahwa Yang Maha Kuasa telah mentakdirkan keberagaman di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ini merupakan suatu keniscayaan yang memang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, yang tidak dapat dipungkiri apalagi dirubah oleh seorang manusia. Jadi keberagaman yang ada di muka bumi ini merupakan takdir ilahi, takdir Sang Kuasa, kehendak Yang Maha Esa yang tidak dapat diprotes apalagi dirubah oleh seorang manusia siapapun dia. Pak Pendeta Gilbert tentunya sangat paham sebagai seorang pendeta senior dan sebagai seorang pendeta yang terkenal dengan pemahaman teologi yang begitu luar biasa. Pak Pendeta Gilbert tentunya memahami ini, ya. Tapi kenapa Pak Pendeta Gilbert malah mendoakan seseorang yang dalam manuver politiknya itu memainkan politik identitas, politik suku ras agama, bahkan para pendukungnya itu tidak segan-segan mengancam orang, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau Pak Pendeta Gilbert
mendoakan Pak Anies Baswedan ini hanya dari mulutnya saja tetapi hatinya tidak, seperti yang saya istilahkan bahwa hanya sebuah doa munafik, apakah Pak Pendeta Gilbert yakin melakukan hal itu? Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, terkhususnya yang beragama selain Kristen ya, bahwa Pak Pendeta Gilbert di sini, entah itu doanya untuk Pak Anies Baswedan jadi pemimpin bangsa, entah itu kedekatannya dengan Habib Rizik Syihab, itu sama sekali bukanlah representasi dari umat Kristiani. Dan terkhususnya doa Pak Pendeta Gilbert terhadap Pak Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin bangsa itu sama sekali tidak mewakili umat Kristiani, ya. Jauh sekali dari doa dan harapan umat Kristiani. Saya yakin umat Kristiani itu mengharapkan seorang pemimpin bangsa yang pro terhadap pluralisme bangsa ini, yang pro terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia, setiap orang itu membutuhkan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, kerukunan, intinya hal-hal yang baik. Bayangkan Pilgub DKI, apa yang kita lihat di sana? Ada Tamasya Al-Maidah. Apa itu Tamasya Al-Maidah? Tamasya Al-Maidah itu merupakan suatu praktek intimidasi yang begitu nyata, suatu praktek intimidasi yang begitu keji terhadap kaum non-muslim, dan atau meskipun dia itu muslim tetapi tidak pro terhadap Anies Baswedan. Prinsip daripada Tamasya Al-Maidah adalah boleh tidak memilih Anies Baswedan tapi jangan pilih Ahok. Boleh tidak memilih Anies Baswedan tapi Anda harus golput. Artinya Anda jangan milih kedua-duanya. Apakah cara-cara berpolitik seperti ini didukung oleh Pak Pendeta Gilbert Liu Moindong? Jadi saya yakin bahwa cara-cara berpolitik seperti yang dipraktekkan oleh Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya ini jelas-jelas menciderai makna Bhinneka Tunggal Ika, jelas-jelas menciderai pluralisme bangsa ini. Jadi saya yakin bahwa rakyat Nusantara ini tidak mengharapkan gambaran seorang pemimpin seperti Pak Anies Baswedan yang memang sepertinya sudah kehendaknya untuk memainkan politik identitas, politik suku ras agama. Rakyat Nusantara tentunya tidak mengharapkan seorang pemimpin seperti ini. Dan kemudian di satu sisi yang lain, Pak Anies Baswedan di sana instruksikan kepada para pendukungnya untuk merangkul para pendukung Jokowi dan para pendukung Prabowo. Ya silahkan saja mencoba melakukan hal itu, ya. Kalau dilihat dari trik dan intrik politik, saya berpikir lebih mungkin Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya itu merangkul para pendukung Bapak Prabowo Subianto, tapi sangat tidak mungkin Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya, para relawannya itu merangkul para pendukung Bapak Presiden Jokowi. Nggak mungkin sama sekali. Kecuali Ketua Joman CS. Ya mungkin. Kenapa? Karena Ketua Joman menurut saya orang itu tidak murni, tidak tulus hatinya menjadi seorang relawan. Yang diburu adalah posisi jabatan tertentu. Sehingga lebih mungkin Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya, para relawannya itu merangkul Ketua Joman CS dengan iming-iming jabatan tertentu mungkin. Tapi kalau mau merangkul para pendukung Presiden Jokowi yang notabene berasal dari rakyat jelata, saya salah satunya, pendukung tanpa pamrih, yang tanpa mengharapkan imbalan apapun dari suatu pesta politik, sangat tidak mungkin. Kecuali yang sudah mengalami cacat logika, kecuali yang mengalami sedikit gangguan jiwa mungkin bisa dirangkul. Tapi para pendukung Presiden Jokowi yang
tetap mempertahankan kewarasannya saat ini, Anda jangan bermimpi untuk merangkul kami. Nggak akan bisa. Kami tetap fokus pada pendirian kami bahwa kami mendukung Presiden Jokowi itu karena kecintaan kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kami ingin bangsa ini tetap utuh, damai, rukun, tidak ada sekat-sekat agama, tidak ada sekat-sekat suku, tidak ada sekat-sekat rasis. Kami tidak ingin mengencingi perjuangan para pahlawan bangsa yang telah berjuang di bawah sumpah satu bangsa, satu tumpah darah, dan satu bahasa Indonesia. Kami tidak akan mengencingi sumpah itu. Kami menghargai, kami menghormati perjuangan para pahlawan bangsa ini yang telah berjuang di bawah sumpah satu bangsa, satu tumpah darah, satu bahasa. Meskipun berbeda-beda suku, ras, agama, adat, budaya, antar golongan dan lain sebagainya. Jadi maaf-maaf saja buat Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya yang berniat untuk merangkul para pendukung Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Maaf-maaf saja, ada lebih mungkin kalian merangkul para pendukung Bapak Prabowo Subianto karena sedikit banyaknya para pendukung Bapak Prabowo Subianto di 2014 dan 2019 juga memainkan politik identitas. Tapi kalau kalian bermimpi untuk merangkul kami para pendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, saya kira mungkin itu adalah salah satu mimpi buruk buat kalian di era ini. Intinya, doa Pak Pendeta Gilbert untuk Pak Anies Baswedan agar menjadi pemimpin bangsa Indonesia itu sama sekali tidak mewakili hati nurani, harapan, dan doa umat Kristiani. Dan kemudian harapan Pak Anies Baswedan agar para pendukungnya itu bisa merangkul para pendukung Jokowi juga, itu mimpi buruk yang tidak akan pernah terjadi. Kami cinta NKRI, kami fokus mendukung calon pemimpin bangsa yang pro NKRI juga, yang tetap kokoh mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Saya sendiri secara pribadi adalah pendukung Bapak Ganjar Pranowo. Karena sudah jelas beliau sangat teguh pendiriannya untuk mempertahankan NKRI yang berpancasila, yang berundang-undang dasar 45, dan berbineka tunggal ika. Itulah calon pemimpin harapan rakyat Nusantara. Bravo NKRI!